Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Safitri, NPM 2102010084, kelas manajemen A semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Arlis Muryani, MPD. Dari Ibu Arlis memberikan tema penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh sebab itu, saya memilih topik kekeliruan istilah dalam bahasa hukum bisnis. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan buah pikiran kepada sesama manusia. Bahasa dibagi menjadi 3, yaitu lisan, tulisan, dan pertanda atau lambang. Bahasa hukum mempunyai ciri-ciri yang tegas yang berfungsi sebagai pembeda, yaitu yang mencakup dengan konsep bahasa itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Yang kedua, yaitu sebutan ataupun nama. Yang ketiga, kata atau ungkapan khusus. Istilah ini terdapat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum dan teknologi yang berkembang secara dinamis. Dalam bidang ilmu hukum terdapat istilah kata hukum yang dirasa keliru penggunaannya, sehingga kurang tepat apabila ditelisik lebih dalam. Kekeliruan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi terjadi juga di masyarakat jurnalistik. Selain di masyarakat jurnalistik, yang lebih parah lagi, kekeliruan penggunaan istilah hukum juga terjadi di masyarakat profesi hukum, atau setidaknya berlatar belakang pendidikan strata 1 hukum. Jadi, kesalahan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, melainkan yang menekuni dan bisa dibilang ahli profesi hukum saja masih sering melakukan kekeliruan dalam penggunaan istilah hukum. Berdasarkan pengalaman penulis dari sumber yang saya baca, di mana penulis pernah menjadi penyuluh hukum, lebih lanjut lagi ketika penulis beraktivitas sebagai peserta seminar atau sosialisasi hukum, pembaca media cetak atau online, termasuk mengisi teka-teki silang atau TTS, pendengar radio dan penonton televisi, telah terjadi kekeliruan dalam penerapan istilah hukum. Istilah hukum yang sering keliru penerapannya adalah istilah paten, gratifikasi, dan deponering. Dari 3 permasalahan yang tadi saya sebutkan, yang pertama yaitu paten. Kata paten berasal dari bahasa Inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere, yang berarti membuka diri untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1 berbunyi, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sering terdengar dalam sosialisasi kekayaan intelektual, peserta sosialisasi bertanya kepada narasumber, "Saya telah mematenkan merek saya di Kanwil Kemenhumkam, tetapi sampai sekarang belum keluar sertifikatnya." Terlihat juga dalam suatu percakapan di website Kaskus, ada member Kaskus yang menanyakan tentang merek. Demikian pertanyaannya. "Misi agan-agan sekalian, aneh seorang wirausaha, rencananya aneh mau mematenkan merek dagang aneh. Prosedurnya gimana ya? Terus gimana cara tahu mereknya yang mau aneh patenkan sudah dipatenkan atau belum oleh orang lain? Mohon informasinya ya, thanks Gan." Dalam percakapan pada saat seorang teman sedang sakit, seorang teman lainnya berkata, "Supaya cepat sembuh, minum ini aja. Obat paten, sekali minum langsung sembuh." Dari uraian yang saya jelaskan tadi, maksud istilah kata mematenkan merek adalah mendaftarkan merek, sedangkan istilah kata obat paten adalah obat yang manjur atau mujarab, bukan resep obat yang masih dalam perlindungan hak paten. Masyarakat harus tahu bahwa merek dan paten merupakan dua istilah yang berbeda dan keduanya merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Merek diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari paten. Kesalahan yang sering terjadi kedua adalah gratifikasi. Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apabila merujuk pada kamus bahasa Inggris, nampaknya sudah terjadi kekeliruan dalam penggunaan istilah gratifikasi yang merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris gratification. Definisi dari Collins English Dictionary, Complete and Unabridged 2012 Digital Edition, yaitu gratification. Yang pertama, pleasure, especially when gained from the satisfaction of a desire, yang artinya kenikmatan, khususnya kepuasan yang didapat karena terpenuhinya keinginan. Yang kedua yaitu something that gratifies, sesuatu yang memuaskan. Yang ketiga, an absolute word for gratuity, yang artinya kata usang yang bermakna hadiah atau ganjaran. Dari definisi-definisi yang saya jelaskan tadi, setidak-tidaknya di wacana bahasa Inggris, gratifikasi tidak dipakai untuk merujuk kepada uang sogok atau uang suap. Seperti terlihat pada definisi istilah gratuity, lebih sesuai dengan atau lebih mutakhir dipakai ketimbang istilah gratification. Namun sekali lagi, kata gratuitas menyiratkan uang sebagai tanda terima kasih yang tulus, bukan uang tanda terima kasih yang mempunyai pamrih terselubung. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kata istilah gratifikasi. Yang ketiga yaitu deponering. Akhir tahun 2009 terjadi perseteruan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Bibit dan Chandra, dengan Bareskrim Polri. Persetujuan tersebut memunculkan istilah cicak versus buaya, dan istilah yang sering muncul saat itu adalah deponering. Ketika Jaksa Agung menyampaikan perkara pidana dengan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan atau SKPP sebagaimana rekomendasi tim 8. Begitu pula saat pimpinan KPK Samad dan Bambang dijadikan tersangka tahun 2015 dan Jaksa Agung menyampingkan perkara pidana dengan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan atau SKPP. Istilah deponering muncul kembali di media cetak maupun elektronik. Deponering berasal dari bahasa Belanda. Deponering berbentuk kata benda dari deponeren. Menurut definisi dalam bahasa aslinya di negeri Belanda, artinya menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi, maupun perpajakan. Contoh kalimatnya yaitu Het bedrijf wilde zijn merknaam deponeren. Artinya perusahaan itu ingin mendaftarkan nama mereknya. Atau gedeponeerde merk, atau yang artinya merek terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan, atau pendaftarnya disebut deponering. Deponeren jaarstukken, yang berarti laporan tahunan. Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berbunyi, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Kemudian lebih lanjut, kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum terdapat pada pasal 46 ayat 1 huruf C KUHAP yang berbunyi, perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dan terdapat dalam penjelasan pasal 77 KUHAP berbunyi, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung. Dari uraian penjelasan tadi, menjadi permasalahan istilah apakah yang tepat untuk menggantikan kata atau ungkapan khusus dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Guru Besar Hukum Acara Pidana yang juga Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, Profesor Andi Hamzah, berpendapat istilah yang benar adalah seponering. Istilah ini berasal dari kata kerja seponeren dengan kata dasar sepot. Pandangan Andi Hamzah itu juga dia sampaikan secara terbuka di depan peserta seminar pengkajian hukum nasional 2010 yang dilaksanakan
Komisi Hukum Nasional. Dua pakar hukum pidana Profesor Marjono Reksodiputro dan Profesor J.E. Sahetapi berada di acara tersebut ketika Profesor Andi Hamzah menyampaikan pandangannya. Ketika melakukan studi banding ke Belanda untuk kebutuhan penyusunan RUU KUHP, Andi Hamzah membuktikan istilah yang dipakai adalah seponeren. Lebih lanjut, menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum di tanah air adalah bukan deponering, melainkan seponeren. Jadi bukan deponering, melainkan seponeren. Seponeren artinya tersigelegen atau menyampingkan, niat vervalsen atau tidak menuntut. Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Het Nederlands Strafproces KUHP Belanda. Jadi kesimpulannya adalah dari ketiga kesalahan penggunaan istilah tersebut masih banyak terjadi dan bahkan dilakukan oleh para ahli dalam bidang hukum. Pesan dari saya, marilah sama-sama kita memahami istilah apa saja yang benar dan kurang tepat dalam bahasa Indonesia, agar kita mampu menjadi bangsa Indonesia yang cerdas. Demikian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.